I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches up a line, and you know. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah sebagai fungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Zat makanan yang berguna untuk pertumbuhan, menggantikan sel-sel yang rusak, dan untuk beraktivitas. Pada manusia, sistem transportasi atau peredaran darah terdiri atas 3 bagian utama, yaitu pada jantung, pembuluh darah, dan darah. Alat-alat peredaran darah. 1. Pembuluh darah. Ada 2 jenis pembuluh darah, yaitu yang pertama arteri, atau merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Bila sampai di jaringan arteri bercabang-cabang kecil yang disebut arteriol. Pembuluh darah arteri bersifat elastis dan darah yang mengalir tekanannya kuat karena memperoleh pemompa langsung dari jantung. Vena merupakan pembuluh yang mengalirkan darah kembali menuju ke jantung. Pembuluh vena yang menyebar ke jaringan bercabang-cabang kecil dan disebut venula. Vena kurang elastis bila dibandingkan dengan arteri dan darah yang mengalir tekanannya rendah karena aliran darah pada vena berdasarkan sistem katup dan pompa otot. Vena biasanya terletak di permukaan tubuh di bawah kulit, sedangkan arteri lebih ke dalam. 2. Darah. Medium transport dari sistem sirkulasi adalah darah. Darah tidak hanya menyangkut oksigen dan karbon dioksida dan dari jaringan-jaringan dan paru-paru, tetapi juga menyangkut bahan lainnya ke seluruh tubuh. Fungsi darah sebagai alat penyangkut saringan makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke alat ekskresi. Menjaga agar temperatur tubuh tetap, mengedarkan air. Selain mengedarkan sari makanan juga berfungsi untuk enzimatis atau menjaga tekanan osmosis pada tubuh, mengedarkan getah bening, menghindarkan tubuh dari infeksi, atau yang disebut membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku, menjaga kestabilan suhu tubuh, dan mengatur keseimbangan asam basa atau Hb. A. Sel-sel darah. Sel-sel darah dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping sel darah. Sel darah ini cukup besar sehingga dapat diamati dengan mikroskop biasa. 1. Sel darah merah atau eritrosit. Dari ketiga sel darah ini, sel darah mempunyai jumlah terbanyak. Pada wanita normal mempunyai kira-kira 4,5 juta sel darah merah dalam setiap milimeter kubik darah. Sedangkan pada laki-laki normal sekitar 5 juta sel darah merah pada setiap milimeter kubik. Bentuk bikonkav ini mempercepat pertukaran gas-gas antara sel-sel dan plasma darah. Sel darah merah dibentuk dalam tulang-tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Eritrosit memiliki pigmen respirasi, yaitu hemoglobin yang berperan mengikat oksigen sehingga membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Jangka hidup sel-sel darah merah kira-kira 120 hari. 2. Sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih mempunyai satu inti sel dan berbentuk tidak tetap. Fungsi umum dari sel darah putih adalah melindungi tubuh dari infeksi. Umur leukosit dalam sistem peredaran darah adalah 12-13 hari. Berdasarkan granula yang dikandung stimulasma, sel darah putih dapat dibedakan menjadi sel darah putih bergranula atau granulosit dan sel darah putih yang tidak bergranula atau agranulosit. Neurofil dan monosit melindungi tubuh dengan cara melakukan endositosis terhadap partikel asing yang masuk ke dalam tubuh. Jumlah eosinofil akan meningkat jika tubuh menyidap cacing-cacing parasit. Basofil berperan dalam reaksi alergi dengan membentuk sel emas, sedangkan limfosit berperan dalam bentuk antibodi. 3. Keping-keping darah atau trombosit. Keping-keping darah adalah fragmen sel-sel yang
dihasilkan oleh sel darah besar atau megakrosit dan sumsum tulang. Trombosit terbentuk seperti cakre atau lonjong dan berukuran 2 Keping-keping darah mempunyai umur hanya 8-10 hari. Secara normal, dalam setiap milimeter kubik darah terdapat 150 sampai 400 keping-keping darah. Trombosit memiliki peranan dalam pembekuan darah. B. Plasma darah. Plasma darah ialah cairan berwarna kekuning-kekuningan dan terdapat sel-sel darah. Komponen terbesar dari plasma darah adalah air. Dalam plasma darah terlarut molekul-molekul dan ion-ion yang beraneka ragam. Selain molekul makanan, juga terdapat sisa metabolisme sel. Vitamin-vitamin dan hormon juga terdapat dalam plasma darah. Sejumlah ion, misalnya Na plus tambah Cl terdapat dalam plasma darah. Kira-kira 7% plasma terdiri atas molekul-molekul protein seperti fibrinogen dan esensial untuk pembekuan darah. Macam-macam sel darah. A. Sel darah merah atau eritrosit. Bentuk sel darah merah bulat gepeng, kedua permukaannya cekung atau bikonkav dan tidak berhenti. Pada pria jumlah kira-kira 5 juta per milimeter kubik, sedangkan wanita kira-kira 4 juta per milimeter kubik. Sedangkan hemoglobin atau zat merah pada darah berfungsi menyingkat oksigen, mengandung zat besi atau Fe berwarna merah. Sel darah merah dibentuk dalam sumsum merah tulang. Pada tulang pipi, sel darah merah dapat hidup 120 hari. B. Sel darah putih atau leukosit. Macam-macam sel darah putih. Monosit dengan ciri-ciri ini bulat, besar, bersifat vasogit dan dapat bergerak cepat. Liposit, ciri-ciri berinti satu, tidak dapat bergerak, berfungsi untuk imunitas. C. Sel darah pembuku atau trombosit. Bentuk keping darah pembeku tidak tetap. Fungsinya untuk pembekuan darah, jumlahnya kira-kira 200-400 per milimeter kubik. Dibuat dalam sumsum tulang atau megakaryosit. Proses pembekuan darah yaitu yang pertama trombosit pecah atau tromboplastin, yang kedua protrombin atau trombin, fibrinogen atau fibrin. 3. Jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar telapak tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat dan disebut miokardia. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung. Fungsi sekat ini adalah mencegah bercampurnya darah yang mengandung banyak oksigen dan karbon dioksida. Otot penyusunan bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Sistem peredaran darah manusia. 1. Sistem peredaran darah besar atau sistemik. Peredaran darah besar dimulai dari darah keluar dari jantung melalui aorta menuju ke seluruh tubuh atau organ bagian atas dan organ bagian bawah. Melalui arteri darah yang kaya akan oksigen menuju ke sistem-sistem organ, maka disebut sebagai sistem peredaran sistemik. Dari sistem organ vena membawa darah kotor menuju ke jantung. Darah kotor dari bilik kanan akan dialirkan ke serambi kanan, selanjutnya akan dilempar ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis merupakan satu keunikan dari sistem peredaran darah manusia karena merupakan satunya arteri yang membawa darah kotor, darah yang mengandung CO2. Urutan perjalanan peredaran darah besar: bilik kiri aorta pembuluh nadi, pembuluh darah kapiler, vena cava superior dan vena cava inferior, serambi kanan. 2. Sistem peredaran darah kecil atau pulmonal. Peredaran darah kecil dimulai dari darah kotor yang dibawa arteri pulmonalis dari serambi kanan menuju ke paru-paru. Dalam paru-paru, tepatnya pada alveolus, terjadi pertukaran gas antara O2 dan CO2. Gas O2 masuk melalui sistem respirasi dan CO2 akan dibuang di luar tubuh. O2 yang akan masuk akan diikat oleh darah atau dibentuk HBO yang terjadi di dalam alveolus.
urutan perjalanan darah kecil, beli kanan jantung, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri jantung. 3. Pembuluh limfe atau pembuluh getah bening. Pembuluh limfe adalah bermuarannya pembuluh lemak atau pembuluh kil. Peredaran limfe adalah terbuka, merupakan alat penyaring kuman karena di kelenjar limfe diproduksi sejenis darah putih yang disebut limfosit untuk imunitas. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia. 1. Hemofilin merupakan penyakit yang mengakibatkan darah tidak membeku secara genetis. 2. Anemia merupakan penyakit kekurangan darah yang dapat terjadi karena infeksi kuman. 3. Leukemia merupakan penyakit di mana pertambahan sel darah putih secara tidak terkendali atau abnormal sekitaran 500 per milimeter kubik darah. Yang keempat, varises merupakan penyakit pelebaran pembuluh darah, biasanya di tangan atau di kaki. Hipertensi yang kelima merupakan penyakit di mana terjadi tekanan darah tinggi. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.